Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya mau informasikan ada perubahan biaya berjualan di Lazada, teman-teman. Program super seller dan cashback tiap hari dihapus atau diberhentikan, teman-teman. Artinya tidak ada lagi ya. Oke, mari kita lihat dulu. Mulai 18 Desember tahun 2023, ada perubahan terkait biaya berjualan di Lazada sebagai berikut. Nah, yang pertama, perubahan biaya berjualan. Ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Kita lihat dulu, ada kategori produk ya, dari A sampai E. Untuk produk A 2,18%, untuk B dan C yaitu 1,38%, untuk D dan E 0,98%. Untuk bonus dadakan 2,2% untuk produk elektronik dan 2,78% untuk produk non elektronik. Nah, untuk super seller untuk kategori produk A yaitu 0,70%, untuk B dan C yaitu 0,80%, untuk D dan E 0,50%. Nah, untuk cashback tiap harinya bervariasi juga ya, 1,67% atau 1,11% jika bergabung plus Max itu. Nah, setelahnya nanti berubah deh teman-teman. Untuk kategori A masih ada ya, tapi komisinya besar banget teman-teman, 4,18%. Untuk B dan C berubahnya jadi 3,18%. Untuk D dan E 1,64%. Bonus dadakannya ditetapkan sama semua 2,2%. Untuk super seller dan cashback tiap hari dihapuskan. Nah, ini setelah 18 Desember nanti itu. Yang kedua, info program super seller dan cashback tiap hari. Program super seller akan diberhentikan dari tanggal 18 Desember tahun 2023 pukul jam 12 malam nanti. Pesanan yang masuk sebelum periode tersebut akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan super seller hingga semua pesanan selesai. Program cashback tiap hari akan diberhentikan dari tanggal 27 November tahun 2003 pukul jam 12 malam. Seller dapat bergabung program Last Coin dengan ketentuan yang lebih menarik itu. Nah, detail informasi kedua program ini akan dikomunikasikan secara terpisah itu. Oke, mari kita lihat untuk lebih lengkapnya. Nah, ini dia ringkasan biaya berjualan di Lazada. Update terbaru di tanggal 17 November tahun 2003. Nah, ini baru ya teman-temannya. Berikut adalah tabel biaya utama yang dikeluarkan penjual ketika berjualan di Lazada. Nah, ini adalah ringkasan biaya berjualan untuk penjual marketplace biasa. Ini sebelumnya dan ini sesudah. Mari kita lihat lagi ya teman-temannya. Nah, untuk produk kategori, ini adalah biaya administrasinya. Kita lihat dulu. Kategori A, B, C, dan E, yaitu biaya transaksinya 1,82%. Nah, ini memang 1,82% teman. Tapi ada biaya komisi juga ini. Nah, untuk kategori A yaitu 2,18%, jadi totalnya 4%. Untuk B dan C yaitu 1,38%, jadi totalnya 3,20%. Untuk D dan E yaitu 0,98% komisinya, jadi totalnya 2,80%. Nah, jadi kalau kita lihat sih lumayan juga ya teman-temannya. Nanti kita lihat bandingkan, ternyata lebih besar nanti. Untuk Pacific Max sama 4%. Untuk super seller yaitu 0,70% untuk kategori A. Untuk B dan C yaitu 0,80%, untuk D dan E 0,50%. Bonus dadakan 2,22% untuk produk elektronik, dan bukan produk elektronik itu 2,78%. Cashback tiap hari 1,67% atau 1,11% jika bergabung ke Pacific Max. Nah, setelah 18 Desember tahun 2023 nanti teman-teman, nah setelah 27 November ya teman-temannya, untuk kategori produk A, B, dan C, untuk biaya transaksinya 1,82%, untuk biaya administrasinya. Untuk komisi di produk kategori A yaitu 4,18%, jadi totalnya 6%. Untuk B yaitu untuk komisi yaitu 3,18%, yaitu jadi 5%. Untuk C yaitu komisi 1,68%, jadi 3,50%. Nah, kalau kita lihat sih bandingkan dari sebelumnya, ternyata naiknya itu sangat drastis ya teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk kategori A aja naiknya 2%. Untuk B aja sekitar 1,8%. Untuk C juga lumayan juga teman-teman. Nah, untuk Pacific Max sama ya, untuk biayanya tetap 4%. Nah, untuk super seller diberhentikan. Untuk bonus dadakan untuk semua kategori baik itu bukan elektronik dan elektronik 2,22%. Program untuk cashback tiap hari diberhentikan juga. Nah, jadi teman-teman, ini saya belum tahu ya apakah ini sudah termasuk pajak atau belum untuk PPN-nya. Itu. Nah, terdapat beberapa perubahan yang terjadi dengan detail sebagai berikut. Efektif di tanggal 18 Desember tahun 2003. Artinya dia ini mau masuk tahun baru teman-teman. Anggap saja di tahun 2024 biaya komisi Lazada ini naik itu. Perubahan nama kategori produk. Nah, B dan C lama akan berubah menjadi kategori B. Nah, jadi yang B dan C ini jadi B ya teman-temannya, dan D dan E ini jadi C itu.
Nah, besar komisi naik tergantung kategori produk. Nah, jadi naik ya teman-temannya. Biaya bonus dadakan hanya 2,22% untuk semua kategori produk. Program superseller diberhentikan itu. Efektif di tanggal 27 November tahun 2023. Program cashback tiap hari akan diberhentikan. Artinya di tanggal 27 nanti diberhentikan. Untuk detail kategori produk dapat kita lihat di sini teman-temannya. Mari kita lihat dulu untuk detail untuk kategori produknya. Nah, untuk kategori A, ya subkategorinya audio, couple, tas travel, tas pria, tas anak, wanita, perawatan kecantikan, perawatan tidur, aksesori kamera, aksesori komputer dan handphone, juga perlengkapan rumah tangga, terus juga perlengkapan makan dapur, kesehatan, pakaian dan sepatu pria, pakaian dan sepatu wanita juga, olahraga dan outdoor, smart earpiece, makanan dan minuman, buku, alat tulis dan lain-lain. Nah, ini termasuk fashion juga ya teman-temannya, outdoor, aksesori handphone itu termasuk. Untuk kategori B yaitu audio, aksesori komputer, gaming dan konsol, dan smartwatch aksesori. Untuk kategori untuk C-nya hobi dan permainan, kesehatan, perlengkapan rumah tangga, hewan, peliharaan, alat tulis dan kerajinan. Untuk kategori D, kamera dan drone, komputer dan aksesori, aksesori lensa, handphone dan aksesori dan lain-lain. Untuk kategori C, yaitu komputer dan aksesori, makanan, minuman, kesehatan, ibu dan anak, alat tulis dan aksesori lainnya itu. Kategori D dan G. Nah ini. Silakan teman-teman untuk mengecek ya teman-temannya. Nah ini banyak sekali sih untuk kategori apa saja sih yang termasuk itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi kita bisa lihat ya untuk ringkasan biaya berjualan untuk penjual small. Nah ini mungkin saya nggak akan bahas ya teman-teman, tapi kita lihat sekali lewat saja. Tapi kalau kita lihat sih ternyata sama saja. Dia naiknya juga 2%. Nggak jauh beda seperti untuk penjualan biasa teman-teman itu. Untuk Pacific Mars tidak ada perubahan dan juga cashback tiap hari juga diberhentikan, itu dia. Nah, efektif juga dimulai di tanggal 1 untuk nama itu di last mall. Nah, jadi gak jauh beda teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih berikut ini lebih lanjut tentang masing-masing untuk biaya berjualan di atas. Biaya administrasi dan biaya program yang akan dikenakan kepada penjual dan wajib dibayarkan oleh penjual untuk setiap status pemesanan telah dikonfirmasi oleh pembeli. Penjual marketplace biasa, bukan penjual dengan kategori khusus seperti last mall yang terdaftar sebagai penjual pada Lazada sejak 24 April tahun 2003 tidak akan dikenakan komisi selama 90 hari pertama sejak tanggal bergabung. Nah, untuk komisinya merupakan biaya layanan yang wajib dibayarkan oleh penjual tergantung pada kategori produk miliki penjual pada platform. Nah, jadi komisi ini ya teman-temannya. Dulu nggak ada biaya komisi teman-temannya kalau kita berjualannya, hanya biaya transaksi saja. Ini sekarang ada lagi biaya komisinya. Ya mungkin berat juga ya teman-temannya penjualan kita ya teman-temannya, apalagi jualan kita tuh agak turun drastis itu dia. Nah, apalagi kita belum mengeluarkan nama tuh biaya promosi berbayar dan promosi apresiasi, promosi voucher, promosi aksi combo, dan juga kalau teman-teman ada FBR itu. Kapan biaya komisi baru ini akan dijalankan? Nah, kalau kita lihat tadi di tanggal 18 Desember ya teman-temannya. Untuk penjualan small di tanggal 1 Januari tahun 2024. Apa yang terjadi jika ada pesanan masuk sebelum tanggal efektif perubahan? Pesanan yang masuk sebelum tanggal efektif akan tetap dikenakan biaya komisi yang lama, itu dia. Nah, jadi itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang ringkasan biaya penjualan. Ternyata untuk biaya berjualan di Lazada semuanya itu naik teman-teman. Inflasi naik, juga untuk biaya komisi juga naik teman-teman. Ya mungkin kita nggak mau naikkan juga harganya itu. Ya kita sudah tahu ya teman-temannya, jualan lagi sepi, lagi market lagi sepi juga, mana lagi untuk biaya dinaikkan teman-teman untuk biaya komisinya. Padahal sih komisi kemarin itu agak lumayan, ternyata naik itu lumayan juga ya teman-temannya. Kalau kita lihat naik itu sekitar 20% teman-teman, lumayan juga teman-teman. Cuan kita sangat menipis. Ya kalau kita gabungkan misalkan di kategori A, ini pasti banyak sekali teman-teman tuh masuk di kategori A, baik itu fashion. Nah, kalau kita masukin totalnya 6% ditambah 4% jadi 10%. Ditambah 2,2% artinya 12% teman-teman. Belum termasuk biaya lain. Anggap saja 15%. Artinya sudah naiknya lumayan tinggi banget ini teman-teman. Nah, untuk bonus dadakannya. Nah, ini kalau yang kemarinnya 4 tambah 4, 8. Ini anggap saja 10 ya. Nah, ditambah ini artinya 11%. Nah, nggak jauh beda banget teman-teman. Tapi lumayan banget ini teman-teman. Biaya komisinya ini ya, terasa banget ini teman-teman. Kan untuk bonus dadakan ini kan nggak selalu ada teman-teman, kecuali tanggal cantik saja sama untuk pesta gajian.
Nah, biaya komisinya nih besar banget teman-teman. Naiknya tuh 2% itu. Nah, jadi gimana teman-teman untuk strategi teman-teman berjualan di marketplace di Lazada ini? Jualan kita lagi anjlok, lagi turun drastis ini teman-teman. Biaya komisi ternyata naik teman-teman. Ya, silakan teman-teman untuk atur strategi bagaimana untuk meminimalkan biaya beban pokok penjualan kita teman, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk ringkasan biaya berjualan. Ternyata untuk biaya berjualan di Lazada ini naik, dan untuk nama tuh super seller dan cashback tiap hari diperhatikan. Itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.